Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Buat hari yang Tuhan berikan untuk kami semua. Kami boleh dalam keadaan baik, sehat, bersuka cita. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kesempatan baik ini Tuhan, kami mau terus setia. Kami mau datang mencari Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan sudah hadir untuk kami semua dimanapun kami berada. Kuasa-Mu, kasih setia Tuhan, dan penyertaan Tuhan untuk kami semua. Berkati dalam ibadah pagi hari ini Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Oleh segenap hati kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, mari kita memuji Tuhan. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap menyembah. Kau pernah menolongku. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu seumur hidup.
Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejatian suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku dan terutama hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, dan terutama di hidupku. Bekerjalah,
Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, daulah yang ku perlu, terutama di hidupku. Yes Tuhan, Kaulah yang terutama di dalam hidupku. Kami mau memprioritaskan Tuhan panggilan surgawi. Kami hanya mau memprioritaskan Engkau ya Bapa. Bekerjalah Roh Kudus lebih lagi. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap kami, Roh Kudus. Bertahtalah, bertahtalah. Kasih Tuhan. Kami percaya hari ini. Kami percaya saat ini. Hati kami diperbarui. Hidup kami diperbaharui. Ada kekuatan baru, sukacita baru, hati yang baru, yang penuh semangat, sukacita. Kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Tolong berikan hikmat Tuhan, pengurapan untuk Pamade dan kami semua. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silahkan. Baik Pak. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat ya, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa yang saya naikkan kepada Tuhan Yesus, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan Tuhan memberikan berkat hikmat yang berlimpah kepada setiap kita. Nah, seperti apa yang telah dikatakan oleh Pastor Jonas pada kita di Yepta Ministry, tema kita setahun adalah beliau mengatakan di dalam Yesaya 60 ayat pertama itu, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, perlu saya ingatkan kepada saudara sekalian bahwa di Yepta Ministry tidak mengajarkan Injil kemakmuran, ya, tidak mengajarkan seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan tetap menjadi terang, ya. Kita harus mau, ya, dipakai Tuhan. Kita harus mempunyai gaya hidup mau memberitakan Injil. Karena Injil itu bisa mengubahkan hati seseorang. Harus mau menjadi saksi, harus mau bersaksi. Itu. Kita harus menjadi terang, menjadi garam. Supaya kita bisa menerangi dunia ini, menggarami dunia ini. Nah itu tujuan kita. Nah, itulah yang saya sampaikan. Saya kalau merenungkan ya, bukannya saya bagaimana kalau kita melihat dengan kesungguhan hati Bapak Pastor Jonas mendoakan setiap kita, itu tujuannya. Dia mengerjakan, dia menyampaikan isi hati Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Nanti itu Tuhan Yesus, bagian Tuhan akan mengerjakan hal itu. Menjawab doa-doa saudara. Nah, walaupun mungkin belum sempat dijawab, tetaplah bersabar. Itu. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, jadi sebelum kita, dan juga beliau mengatakan satu hal ya kepada kita semua, di Yepta Ministry ini juga tidak membawa denominasi gereja.
begitu ya. Tetaplah kita datang mengawali pagi, setiap pagi kita mau datang kepada Tuhan itu kita mau beribadah, memuji, memuliakan namanya, dan tetap berdoa. Kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama belajar itu. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan, serta perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih sudah menolong kami dan kami boleh ada saat ini, yaitu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, jamah hati kami, ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya di sini mau sharingkan sedikit ya. Beberapa hari yang lalu ya, saya ditelepon dengan Bapak Wayan yang saya sering menyampaikan, menginjili dia, begitu. Dia telepon kepada saya, dia merasakan sukacita di dalam Tuhan. Ya, dia katakan seperti itu. Dia meminta saya sering datang ke rumahnya untuk menceritakan isi hati Tuhan, yaitu mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sempat saya katakan kepada dia, kepada Pak Wayan itu begini, Pak Wayan, tahukah Bapak, jika Bapak nanti meninggalkan dunia ini, menyelesaikan tugas di dunia ini, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan yang benar, kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kita diselamatkan, bahwa roh yang ada di dalam kita itu akan ada di dalam Firdaus. Saya katakan seperti itu. Nah, itu kesaksian saya. Karena ada tercatat di dalam Alkitab. Saya katakan seperti itu kepada dia. Saya tetap menceritakan karya Tuhan, isi hati Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus itu kepada siapa saja. Harus itu gaya hidup kita. Ya, kita harus berani menyampaikan kebenaran itu. Nah, selanjutnya saya katakan, jelas Pak Wayan ya, bahwa orang yang percaya mati di dalam Tuhan, rohnya itu langsung berada di dalam Firdaus. Yang bilang siapa? Yesus itu sendiri. Saya katakan ayatnya ada Pak, tertulis saya bilang. Di dalam Lukas 23 ayat ke-39 sampai 34. Ya, coba saya bukakan ya. Itu saya sampaikan. Saya suka mempunyai gaya hidup itu. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu supaya orang semakin kuat ya. Supaya semakin mengenal Yesus, Sang Juru Selamat itu. Boleh kalau Bapak bisa tampilkan Pak. Mungkin ini saya berulang-ulang. Ini yang saya pakai. Ya, menginjili orang itu Pak. Karena Injil kalau sudah dia terima itu bisa mengubahkan hati seseorang. Kalau dia sungguh-sungguh merenungkan dan menerima Injil itu. Ya. Jadi saya buka ya di dalam Lukas 23. Ya. Saya bacakan saja. Di dalam Lukas 23 dikatakan di ayatnya yang tunggu saya lihat lagi Lukas 23.
Ya, di dalam Lukas 23 di ayatnya yang ke-39 saya baca saja. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Nah, itu. Ya, dengar baik-baik ya. Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu perkataan yang sepertinya orang itu tidak percaya. Ya. Nah, itu. Seperti ada kata-kata kayak boleh dikatakan orang yang tidak percaya. Ya. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Nah, di sini yang sebelahnya ada kerendahan hatinya. Sepertinya dia sangat yakin kepada Tuhan Yesus. Selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus itu tidak bersalah. Ya. Dia tidak ada dosa, tidak ada salah. Ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jawab Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Wayan. Ya. Dia sangat tersentuh hatinya. Nah, tentu di dalam pemikiran dia itu, di mana itu Firdaus? Ya, di mana itu Firdaus seperti itu? Saya jelaskan kembali kepada dia. Nah, Firdaus itu di mana? Itu tercatat di dalam 2 Korintus 12 mulai ayat 2 sampai 4. Saya bukakan firman Tuhan. Kebetulan firman Tuhan itu, Injil itu saya sudah berikan kepada dia. Itu dari yang diberikan oleh Bapak Pastor Jonas dari Semarang dikirim kepada saya sudah berikan kepada dia. Jadi dia bisa membuka begitu. Saya tetap menjelaskan isi hati Tuhan. Nah itu. Jadi 2 Korintus 12 coba saya buka. Ya. Nah, coba kita perhatikan. 2 Korintus 12 ini yang saya sampaikan juga kepada Pak Wayan tersebut. Ini saya bersaksi sedikit ya. Jadi di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Oleh itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, itu jelas sekali ya. Melalui ya, melalui firman Tuhan ini kita dapat memahami, ya, bahwa Firdaus itu tingkat ketiga dari sorga. Jadi Firdaus itu merupakan bagian dari sorga. Makanya kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh taat dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kalau kita mengalami kematian, kita percaya ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Sudah pasti Tuhan Yesus mengatakan,
hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, dia mendapatkan tempat di surga. Ya, itu ingat baik. Itu saya sampaikan kepada Bapak Wayan. Dia merasakan sukacita itu begitu besar. Bahkan dia katakan kepada saya itu, Pak Made, nanti datang ke rumah, saya mau langsung bercerita, mau bertanya tentang firman Tuhan. Saya suka, dia bilang. Saya senang. Ada kepastian, saya bilang. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Ada jaminan kita bahwa kita hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nanti menyelesaikan tugas kehidupan kita di dunia ini, kita pasti masuk di dalam kerajaan surga. Ya, itu janji Tuhan. Karena janji Tuhan Yesus itu iya dan amin. Itu. Karena apa? Jelas ya firman Tuhan saya sampaikan semuanya. Karena orang percaya sungguh-sungguh di dalam Yesus itu ada kehidupan setelah kematian. Itu yang saya ceritakan. Ada kehidupan setelah kematian. Itu terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 25. Sudah jelas itu. Ya, ada kehidupan setelah kematian. Coba saya buka ya. Kita belajar sama-sama di dalam Yohanes 11 ayat 25. Di dalam Yohanes 11 ayat 25. Tunggu. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Iya, Pak. Yesus, akulah Ya, kebangkitan boleh. hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Nah, itu jelas ya. Tuhan Yesus katakan, Tuhan yang kita percaya itu, setelah kita mengalami kematian akan ada kehidupan yang kekal. Makanya saya tegas tadi mengatakan, bahwa apa saya katakan tadi ya, Yepta Ministry ini tidak mengajarkan Injil kemakmuran. Sekalipun hidupmu ya, mungkin ya percaya kepada Tuhan. Ini kan Bapak Pastor Jonas mendoakan. Nanti bagiannya Tuhan akan mengerjakan. Jika doamu tidak dijawab, persoalan yang berat, yang menghadang di depan kehidupanmu, tetaplah percaya. Ya, tetaplah mau diproses oleh Tuhan. Bahwa Yesus sendiri mengatakan, kerajaanku bukan di dunia ini. Ya, dia sebagai raja bukan di dunia ini. Dia nanti menjadi raja yang kekal di surga. Kita bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Itu, ya, itu yang saya mau tekankan kepada ibu bapak sekalian. Nah, banyak sekali gambaran perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, setelah dia katakan dari dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus juga itu adalah jalan kebenaran itu sendiri. Dia sendiri mengatakan, saya sampaikan begitu kepada Pak Wayan itu. Saya ceritakan kebaikan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas dikatakan, akulah jalan kebenaran itu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau ke dalam kerajaan surga itu kalau tidak melalui Yesus itu sendiri. Itu. Makanya dia merasakan sukacita semakin besar. Dia merasakan kebaikan Tuhan itu. Dia semakin tenang hidupnya. Dia dulu sebelum percaya Tuhan itu, dia mempercayai Tuhan Yesus itu, dia sebagai dukun yang hebat. Pak Wayan itu dikenal. Tetapi setelah percaya Tuhan Yesus, memang saya melihat hidupnya dia diubahkan. Dia mengatakan sangat menyayangi keluarga dan istrinya dan cucunya. Itulah firman Tuhan. Ya.
luar biasa. Kita harus tetap mau menjadi saksi. Perumpamaan juga diberikan oleh Tuhan Yesus itu juga tertulis di dalam Lukas, ya. Di dalam Lukas 16 itu tertulis juga di ayat 19 sampai 31 juga jelas diceritakan di sana tentang Lazarus, ya, dengan orang kaya yang miskin. Di situ jelas, di situ memberikan gambaran bahwa surga dan neraka itu ada, begitu. Ada. Nah, nah, di sini bukan kita mau berbicara tentang akhir zaman, tidak. Di situ diberikan gambaran oleh Tuhan Yesus. Apa yang diceritakan di sana, ya. Si orang miskin Lazarus, dia orang yang taat, setia, percaya kepada Tuhan. Itu. Di akhir hidupnya, dia berada di dalam pangkuan Bapak Abraham di Firdaus. Ya, artinya dia orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang benar, Allah yang benar. Sudah jelas kehidupannya dia berada di dalam Firdaus. Itu firman Tuhan luar biasa loh. Dicatat. Dengan mudah kita pahami. Apa isi hati Tuhan itu? Tuhan memberikan gambaran begitu luar biasa. Kebayang gak itu? Orang yang tidak percaya Tuhan, hidupnya berpoya-poya, selalu membanggakan dirinya, menyenangkan hidupnya. Si orang kaya itu berada di mana? Berada di dalam siksaan yang kekal. Ya, berada di dalam siksaan yang kekal, yaitu di neraka. Kan seperti itu gambarannya. Makanya dia bilang apa? Masih ada saudaraku 5 di bumi. Tolong diberitahu supaya hidupnya tidak seperti aku. Dia mengalami penyesalan yang luar biasa, yang kekal selama-lamanya. Itu kita diberikan. Saya ceritakan semua itu, ya. Saya saksikan semua itu. Biar hatinya Pak Wayan itu, saya beritakan kebenaran itu. Firman Tuhan itu. Biar Roh Kudus menyentuh hatinya. Semakin kuat imannya, percaya kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya kepada ibu bapak yang ada di morning prayer ini. Beribadah di Yepta Ministry ini, ya. Itu kita harus berani menceritakan kebaikan Tuhan itu. Ya. Itulah firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang bisa menerangi hati kita. Ya. Yang bisa menerangi langkah hidup kita. Kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Karena Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kebenaran buat kita. Ya. Supaya kita tetap hidup benar. Ya. Menjadi terang. Ya. Supaya kita bisa menerangi setiap hati. Setiap orang akan mengenal Injil kabar sukacita itu. Kita harus berani menyampaikannya. Ya. Itulah saya sangat bersyukur sekali. Ya. Memiliki Allah. Memiliki Tuhan Yesus. Dia begitu kasihnya besar kepada kita. Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita. Ya. Kita harus mau menceritakannya perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu. Harus berani. Ya. Itulah. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus tetap menjadi terang. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Mazmur di dalam Mazmur 9 ayat 2 itu. Boleh Pak? Dan situ Bapak bisa bacakan. Mazmur 9 ayat 2, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Sudah jelas ya, kita harus tetap memiliki hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Ya, kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Itu harus berani. Itu Tuhan kita yang kita percaya.
Sudah Bapak bisa temukan Pak, kalau tidak saya Baik, bacakan baik, ya. saya sudah temukan ya. Baik, baik. Ya, Saya silakan Pak ya. makasih Pak Bade. Mazmur 9 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, Demikian itulah ya. firman Tuhan. Kalau kita pahami firman Tuhan ini ya, ada pemeliharaan Tuhan kepada kita. Ya, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Maka sepatutnya kita sudah harus mengucap syukur. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, pengertian bersyukur berhubungan dengan rasa terima kasih dan pujian, itu artinya di dalamnya ada penyembahan dan ada kerendahan hati. Karena ungkapan syukur mengandung pujian, penyembahan, maka ungkapan syukur hanya pantas diberikan kepada Tuhan. Ya. Dari ayat ini kita belajar bahwa sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Ia berikan pada kita. Mari kita pikirkan apa saja yang sudah Tuhan berikan atau Tuhan lakukan kepada kita. Dan tanyakan siapa kita, sehingga kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, karenanya patutlah kita meniru ya apa yang diteladani oleh firman Tuhan. Apa yang Tuhan teladankan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus, ya. Tetaplah mengucap syukur karena kita tidak boleh hidup ya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, tidak boleh. Karena apa? Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Karena kemurahan dan anugerah dari Tuhan semata, kita bisa diselamatkan ya oleh Tuhan itu sendiri. Mari kita harus berani tetap menjadi terang ya, memberitakan kabar sukacita ini, yaitu Injil Kerajaan Surga ini kepada setiap orang. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Inilah yang kita lakukan, yaitu bersaksi ya, atau menceritakan segala hal yang dilakukan Tuhan pada kita. Ceritakanlah atau saksikanlah pada teman mungkin ya, kepada tetangga-tetangga kita sekeliling kita tentang Tuhan yang kita percaya. Ya. Tentang perbuatannya yang ajaib kita harus ceritakan. Anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya kita harus tetap ceritakan. Ya. Kita bersaksi, menceritakan itu juga merupakan cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, untuk itu marilah kita tetap mau bersaksi, menceritakan keajaiban Tuhan itu. Nah, untuk itu saya persilahkan, ada saudara kita mau bersaksi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ini Pak Dan Sintum mau menceritakan kebaikan Tuhan, biarlah nanti melalui kebaikan Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita. Kita menceritakan keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu. Nah, itulah kita sebagai anak Tuhan. Saya persilahkan Pak Dan Sintum menceritakan ya, men-sharingkan, mensaksikan, menjadi saksi ya, mensaksikan kebaikan Tuhan. Ya, silakan Pak. Mungkin saya berikan waktu 10 menit ya, kurang lebih ya. Ya, silakan Pak. Baik Pak Made, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya kesaksian itu perlu kita ceritakan. Banyaklah perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat bagi saya. Bukan saja saya, tapi mungkin juga bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka
kita pun tidak luput dari segala persoalan, dari segala masalah, tantangan-tantangan hidup. Artinya bahwa melalui persoalan, tantangan masalah yang kita hadapi, iman kita tetap diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa sejak saya mengikuti Yapta Ministry, sejak bulan Maret tahun 2021, tentunya saya pun juga sungguh merasakan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya, tentunya mulai iman saya, mempunyai gaya hidup saya, dan juga sudah merubah hidup saya yang dulunya yang temperamennya yang mungkin yang dengan sekarang sangat berbeda. Itu karena semua kasih anugerah Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Walaupun di dalam kehidupan sehari-hari ada pun hal-hal yang mungkin yang kita tidak suka, tetapi melalui ibadah kita yang kita lakukan setiap harinya itu ada Roh Kudus yang berbicara pada kita, sehingga itu untuk kita tidak mudah terpancing dengan keadaan yang ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya saya menceritakan karena ini waktunya 10 menit. Sebenarnya banyak ya, mungkin setengah jam. Banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat bagi saya, baik pribadi maupun keluarga. Namun karena di waktunya 10 menit, saya hanya menyampaikan hanya yang satu saja ya. Satu saya sampaikan saksian, yaitu peristiwa beberapa waktu yang lalu, di mana ketika saya mengalami suatu pendarahan yang dahsyat, tepatnya pada tanggal 19 Januari, tidak salah itu hari Rabu ya, Rabu. Paginya saya masih ikut morning prayer, dan malamnya itu ada ngobras dengan Pak Daud. Tiba-tiba jam 6 malam itu juga saya mengalami pendarahan yang dahsyat ya. Dan sebenarnya saya pun juga tidak kepingin masuk rumah sakit. Tetapi istri saya katakan bahwa darahnya terlalu banyak itu. Ya terpaksa dalam waktu itu ketika jam 6 itu saya sudah mengalami pendarahan 3 kali. Jadi kalau yang darah keluar itu cukup banyak ya. Jadi sehingga istri saya katakan bahwa harus ke rumah sakit saja. Saya katakan Tuhan tolong. Jika memang saya harus ke rumah sakit, saya ke rumah sakit. Ternyata dengan hati yang tulus, istri saya bawa saya ke rumah sakit. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa dari jam 6 sore sampai pagi, jam 6 pagi itu darahnya mengalir terus keluar ya, dari mulai dubur saya. Sehingga hari Kamis pagi saya tidak ikut morning prayer lagi karena saya harus dirawat di rumah sakit. Pagi-paginya dokter sudah diagnosa, katanya besok Jumat harus dioperasi. Operasi ya, saya telepon Pastor Yonas, Pastor tolong dukung doa bagi saya bahwa besok saya harus mengalami operasi. Nah, puji Tuhan ada dukungan doa dari Pak Pastor Yonas, dan juga mungkin Bapak Ibu juga yang mungkin tahu, tolong terima kasih atas dukungan doanya. Jadi ketika hari Jumat itu saya sudah harus masuk kamar operasi, yang malamnya saya harus puasa, dan saya percaya bahwa ada satu firman Tuhan yang menguatkan saya, yaitu di Matius 21 ayat 22, yang menyatakan demikian bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti menolong saya. Saya katakan begini, Tuhan sekiranya janganlah manusia yang mengoperasi saya, biarlah Tuhan yang mengoperasi saya. Kalau manusia yang mengoperasi tentunya pasti ada bagian-bagian yang mengalami kerusakan yang mungkin namanya dubur ya, jadi sampai ke dalam itu harus dioperasi. Dia nggak tahu apa namanya, dokter mau besok operasi, masuk operasi, saya siap. Sebenarnya hati saya berat ya, karena baru kali itu saya masuk di kamar operasi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah masuk kamar operasi bagaimana sih ceritanya. Jadi setelah hari Jumat pagi ya kami persiapkan untuk masuk ke ruang operasi. Dan di situ saya tetap berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, minta pertolongan. Yang terus saya katakan bahwa firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya katakan Tuhan, tolong Tuhan, sekiranya dalam hal ini, masalah ini saya tidak mampu. Tapi Tuhan tolong sekiranya jika operasi ini janganlah manusia yang operasi, Tuhan yang mengoperasi. Jika Tuhan yang mengoperasi, saya katakan bahwa itu penuh dengan kasih.
dan penuh dengan sesuatu yang terbaik bagi saya. Masuk dalam operasi dan di situ ada banyak orang yang persiapan untuk operasi, kamar operasi. Dan setelah masuk ke dalam operasi, saya terus berdoa, ingat dengan firman Tuhan. Saya terus berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, dan juga mendoakan kepada orang-orang yang akan operasi. Kemudian setelah masuk kamar operasi, saya sudah di anestesia, jadi sudah di bius lokal, di bius lokal. Setelah sudah di bius, mereka sudah melakukan operasi ya. Jadi sudah melakukan apa sebenarnya yang mau dioperasi, apa sebenarnya yang mau dilakukan ini penyindahkan. Ternyata ketika 10 menit dokter katakan bahwa Pak, tidak ada yang dioperasi. Tidak ada yang kami lakukan, tindakan yang kami lakukan. Jadi sudah selesai, hanya 10 menit. Puji Tuhan bahwa luar biasa keajaiban Tuhan yang terjadi. Itu karena melalui doa-doa yang sesungguhnya kita naikkan kepada Tuhan. Dan besoknya saya harus keluar rumah sakit. Hari Sabtunya ya. Jadi ini singkat cerita aja, jadi nanti terlalu panjang ya. Jadi setelah tindakan tidak lakukan, dokter ke istri saya yang menunggu luar bahwa, Bu, ini tidak ada yang lakukan. Dia katakan, ini keajaiban Tuhan. Itulah saya katakan bahwa segala sesuatu yang kita alami, bahwa jika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan yang berbuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah bagi Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Dan saya harus hanya 10 menit keluar dari kamar operasi. Yang jadi masalah sekarang adalah karena saya di bis lokal, saya harus 6 jam di ruang sebelah karena kaki tidak bisa bergerak, dan bahkan saya pun juga tidak bisa diangkat untuk pindah ke ruang inap karena kakinya sudah macam kram lagi itu. Jadi puji Tuhan ya, itulah yang saya katakan bahwa kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan berbuat sesuatu yang luar daripada pemikiran manusia. Dan itulah yang saya alami, dan puji Tuhan sampai saat ini pun juga saya masih ada dalam keadaan baik dan sehat. Itu karena semua anugerah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya sungguh merasakannya. Oleh karena itu melalui peristiwa ini saya terus melekat kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa sebagai anggotanya Yefta Ministry, saya sungguh-sungguh merasakan bahwa di situ hadirat Tuhan akan selalu menyertai bagi saya. Perlu Bapak ketahui bahwa selama setahun lebih saya artinya tidak mengakui bahwa saya setia kepada Tuhan ya. Walaupun memang satu hari saya tidak ikut karena saya mengalami sakit penyakit. Walaupun saya kelemahan tubuh, apakah sakit kepala atau tetap saya ikut di Yefta Ministry. Ada hal-hal yang mungkin saya sering telepon pastor, tolong doakan saya mengalami kelemahan tubuh. Puji Tuhan bahwa mulai doa-doa yang disampaikan baik hambanya Pastor Yonas dan Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan akan mendengar. Yang penting adalah kesungguhan hati. Terakhir yang kemarin ya, saya juga mengalami divonis batu empedu. Ini masih ada ya, Pak Made ya. 1 menit lagi ya. Jadi saya batu empedu itu, diagnosa dokter itu ada 0,9 sekian ya. Jadi tidak salah ini 3 minggu lalu ya. Jadi menurut dokter katanya harus dioperasi lagi. Waduh, operasi terus nih, bahaya nih. Jadi saya datang kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat bagi saya Tuhan. Kalau bisa janganlah saya operasi. Tuhan kasih hikmat bagi saya. Dan melalui terapi-terapi yang saya lakukan, jadi terapinya murah meriah aja. Tapi ketika kita yakini bahwa terapi itu sungguh-sungguh itu ada kuasa Tuhan yang terjadi. Saya hanya menggunakan buah apel ya, jus apel. Jus apel itu saya terapi selama 6 hari. Dengan setiap harinya saya minum itu 3 gelas ya. Jadi kalau saya juicer itu 1 hari itu 12 butir apel yang saya harus konsumsi. Jadi pagi 1 gelas, siang 1 gelas, dan malam 1 gelas. Nah, kemudian saya pun juga pola makannya yang tidak pernah minyak-minyak selama seminggu. Dan pada hari yang ke-6, yaitu pada malamnya saya harus
minum, namanya garam Inggris ya. Garam Inggris ya pada jam 6 sampai jam 8. Itu garam Inggris saya minum. Ada dia punya dosisnya. Dan pada jam 10 malam saya harus minum minyak zaitun ya. Minyak zaitun ya setengah gelas ya. Setengah gelas ya, tidaknya 125 mili. Ya saya minum jam 10 malam dan besoknya puji Tuhan bahwa luar biasa keajaiban Tuhan ya. Ketika saya buang air besar ternyata itu ada batu-batu empedu yang warnanya hijau-hijau keluar dari bagian dubur saya. Dan saya itu merasakan bahwa itu karena Tuhan. Itu sebagai sarana saja, sebagai terapi saja, tetapi itu semua karena kuasa Tuhan. Sehingga batu empedu yang tubuh saya itu keluar terapung di air ya, warna-warna hijau begitu. Itulah ya, karena ketika saya empedu waktu terjadi, itu sakit minta ampun ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang pernah merasakan buat empedu itu memang itu ulu hati sakit sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih jalan, kasih cara bagaimana caranya untuk melakukan terapi itu. Itu hikmat yang saya dapat daripada Tuhan dan puji Tuhan bahwa sekarang saya sehat dan saya punya ulu hati sudah agak sudah cukup sudah baiklah itu karena Tuhan ya. Dan saya pun belum cek batu empedu, tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah mengeluarkan batu empedu yang ada di empedu saya. Itu ya yang sampaikan pada pagi hari ini. Masih banyak lagi yang mungkin saya ceritakan, tapi karena waktunya hanya 10 menit bahwa makanya saya singkat aja saya kesaksian pada pagi hari ini bahwa percayalah bahwa kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu yang terbaik bagi kita. Percaya saja. Percaya saya kepada Tuhan. Jadi bagi yang sakit, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Dan melalui apa saja. Apakah melalui obat-obatan, apakah melalui makanan, minuman, dan dengan kesungguhan Tuhan akan berbuat sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Yang penting kita selalu membangun relasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena masalah penyakit Tuhan pasti akan sembuhkannya. Segala sesuatu Tuhan akan selesaikan. Yang terpenting Tuhan katakan bahwa datanglah kepadaku. Janganlah kepada siapa-siapa. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang dahsyat, yang hebat, yang penuh kuasa. Yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Made. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita sekalian dan juga bagi saya. Amin. Kembalikan Pak Made ya. Iya, terima kasih Pak Darsitung. Wah, sangat luar biasa ya itu kebaikan Tuhan ya. Keajaiban Tuhan itu kita harus ceritakan ya. Itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan, anak-Mu, Bapak dan Situm telah memberikan kesaksian tentang menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah melalui kesaksian beliau, hidup kami semakin mempunyai relasi semakin dekat kepadamu Tuhan. Semakin mengenal akan kebenaran-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu juga pada pagi hari ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami memahami bahwa dalam pimpinan-Mu Tuhan, kami masih mungkin untuk menghadapi berbagai masalah. Tetapi di dalam masalah-masalah yang terjadi, kami akan mengalami pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat dari Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang bersama kami. Pasti tidak akan membiarkan kami. Engkau yang sudah memimpin langkah kami, pasti akan dimampukan kami melewati semuanya. Dan Tuhan menuntun kami masuk ke dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu. Kembali kami dikuatkan. Kami alami sukacita karena selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati Tuhan Yepta Ministry. Di sepanjang hari ini juga Tuhan dalam segala aktivitas kami, biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu agar semua yang kami lakukan Tuhan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Pastor Jonas. Ya,
waktunya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih buat firman yang luar biasa Pak Made. Juga Pak Ya, Dan Situng. Ya, sama-sama ya Pak. ya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 9 ayat 2 tadi, bahwa mari kita terus belajar bersyukur ya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, dan menceritakan segala perbuatannya Tuhan Yesus yang ajaib. Saya percaya bahwa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, mari berbagi kebenaran, bagi kesaksian, berbagi ya tentang kebaikan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan punya cara yang lebih baik dari cara manusia. Jelas berbeda. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan tahu. Jadi kalau saudara engkau sedang mengalami pergumulan, ya mungkin masalah saudara belum selesai. Tetapi ketika saudara mau setia datang kepada Tuhan, Dia yang akan memberi kekuatan. Dan percaya, pasti ada jalan. Amin. Itulah saya katakan terus, datang cari Tuhan, datang cari Tuhan. Setia. Ya, berlaku setia. Dan saya yakin juga percaya, ya lewat program di Morning Prayer, ya kita bersekutu bersama. Di situ pasti ada kuasa Tuhan. Ya sudah begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami perubahan hidup. Ya, seperti Pak Dan Situm yang dulu suka marah, emosi, ya. Dengan adanya persekutuan bersama, doa bersama, maka Tuhan Roh Kudus itu yang akan mengubahkan. Amin. Ini yang terpenting adalah perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita harus berubah. Pikiran kita harus berubah. Amin. Dan tujuan kita harus berubah. Mari saya mengajak mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya pengalaman atau kesaksian. Ya, mari kita belajar untuk menceritakan, untuk berbagi pengalaman bersama Tuhan. Ya. Terus biar supaya kita itu hidup kita menjadi kesaksian. Atau mungkin punya pengalaman ya kayak Pak Dan Situm setelah mengikuti persekutuan, ibadah pagi ya di Yefta Ministry mungkin ada mengalami perubahan apa atau mungkin Tuhan memberi kekuatan, ya silakan, itu baik ya, bukan untuk ajang promosi, bukan, tetapi kita menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebenaran. Ya, saya nggak butuh promosi karena Tuhan pasti sudah promosiin sendiri nanti. Ya, bagian kita adalah memberitakan firman, melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapak Ibu Saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah anugerah kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan akan memimpin hidup saudara. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Ya, Tuhan akan melindungi kita semua. Bagian kita akan terus setia dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Amin. Kiranya Engkau memberkati Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Ya, terus tetap semangat, bersukacita, setia di dalam Tuhan, dan sampai ketemu hari Senin. Selamat beraktivitas.